Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Lebak, Ibu Marni Asfi SPD. Selanjutnya Kepala Urusan Kesiswaan dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru staf tata usaha yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruang guru, bersama-sama nanti kita mengikuti satu sesi persiapan untuk satu kegiatan baru bagi kita dalam kurikulum Merdeka, yaitu implementasi atau penerapan P5 atau P3 profil pelajar Pancasila, kemudian P5-nya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama kita melepaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan bersama kata sambutan pembuka dari Kepala SMP Negeri 2 Lebak, kepada yang terhormat Ibu Marni Asfi SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta staf TU yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini dalam rangka semacam pemaparan Pak Udaya, pemaparan tentang apa itu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sesuatu yang sangat baru sekali bagi kita Bapak Ibu Guru yang dimulai pada semester ini. Mungkin sekolah lain sudah ada yang memakai P5 ini dan kita waktu itu hanya sekedar mendengar saja. Jadi untuk kesempatan ini mungkin kita nanti akan banyak sekali belajar tentang apa itu P5. Saya juga masih sangat meraba-raba sekali apa itu P5, dan juga saya lihat teman-teman yang lain juga mereka bergerak sambil seiring berjalannya waktu, mereka belajar juga ternyata. Bahkan kadang-kadang di sana sini sekolah-sekolah itu masih ada juga yang menemui kendala seperti kita. Besar harapan saya adanya kegiatan hari ini akan bisa menambah wawasan kita tentang apa itu P5. Karena sebenarnya Pak Huda, saya saja masih bingung. Untuk IPA itu 5 jam pelajaran per minggu. Yang terdaftar di jadwal itu hanya 4 jam saja. Nah yang satunya katanya P5. Jadi yang 1 jamnya itu nanti arahnya kemana? Nanti tolong dijelaskan. Apakah saya ikut misalnya suatu proyek tertentu, saya sebagai anggotanya bagaimana, kalaupun saya sebagai koordinatornya juga bagaimana. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Uda. Besar harapan saya juga semoga nanti hasil akhir dari pemaparan P5 hari ini kita semua dapat memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan anak-anak kita, terutama untuk 1 semester ini saja dulu. Jadi mungkin nanti Pak Uda akan memaparkan misalnya berapa proyek yang akan kita kerjakan dalam 1 semester ini. Kita juga mungkin nanti bisa mendengar pendapat dari teman-teman Ibu Yeni sama Ibu Kiki yang mungkin sudah 2 Sabtu kemarin untuk BIMPEK bahasa Inggris di SMP PTPL. Mungkin nanti bisa sharing juga
pengetahuan yang sudah didapat. Saya dengar juga sudah mulai ada kegiatan pembuatan modul ajar, CP, kemudian TP, segala macam. Jadi nanti mungkin bisa sharing dengan kita. Yang lain juga Bapak Ibu, kalaupun nanti ada yang tidak dimengerti di P5 ini, mari kita belajar bersama-sama. Ya, belajar bersama-sama, mencoba memahami apa itu P5 tersebut. Nanti kiranya dalam penerapannya mungkin kita bisa sama-sama belajar. Nanti kedepannya mungkin seperti itu ternyata P5 itu. Jadi itu saja mungkin dari saya Pak Uda, khusus tentang pemaparan untuk hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maristi atas sambutan dan pengarahan kepada kita semua. Dan tentunya seperti yang disampaikan tadi bahwa P5 ini adalah sesuatu yang baru bagi kita. Tapi sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sudah pernah kita lakukan dan itu sebenarnya bagian dari P5, yaitu proyek. Dan untuk hari ini sebelum kami menyampaikan tentang P5 terlebih dahulu, karena ada satu kewajiban setelah mengikuti pelatihan kemarin ya, harus ada diseminasi atau pengibasan tentang budaya positif sekolah. Diulang sekali lagi bahwa untuk menciptakan kondisi belajar yang aman, nyaman, tentram, ramah anak, kemudian menjadi sekolah yang dirindukan atau istilahnya itu second home ya, rumah kedua bagi kita semua. Baik, hari ini kita ada dua agenda. Yang pertama diseminasi budaya positif, kemudian kedua ada implementasi P5 dalam penerapan kurikulum mereka untuk kelas 7. Jadi kami perkenalkan sebetulnya ada pengibasan atau budaya positif sekolah. Artinya kita akan berbicara tentang apa peran kita sebagai seorang guru dalam membentuk atau mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita, SMP Negeri 2 Lembah ini. Karena sebenarnya idealnya adalah seorang guru dia harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Jadi budaya positif itu apa sebenarnya? Jadi budaya yang itu bisa dikembangkan dengan menggunakan konsep-konsep. Misalnya ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, nanti akan jelaskan 4 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang kedua ada namanya disiplin positif. Ya, kata-kata baru bagi kita kasihnya adalah istilah-istilah yang utama. Kemudian memahami motivasi murid dalam melakukan kegiatan berkaitan dengan reward and punishment atau motivasi karena penghargaan dan takut akan hukuman. Biasanya siswa kita kan seperti itu, melakukan sesuatu karena ada imbalan, ya, belajar dengan giat karena ingin meraih ranking 1 misalnya, atau tidak melakukan sesuatu karena takutnya dengan hukuman, ya, takut hukuman. Maka nanti kita coba rumuskan bagaimana agar siswa ini memiliki disiplin positif, artinya tumbuh dari kesadaran dia, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau karena takut dihukum oleh dewan guru. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan perumusan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ini adalah istilah baru dalam kurikulum Merdeka yang kalau dulu disebut dengan tata tertib atau aturan. Kalau di semester baru ini kelas 91, 92, kelas 71 dia sudah membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas, ya. Mudah-mudahan kelas lain juga sudah melakukan hal yang sama terkait dengan kelas yang diimpikan. Jadi kondisi kelas yang bagaimana yang diinginkan oleh murid, ya. Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan murid pengajar berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki, tidak dipaksa seperti itu. Kemudian selanjutnya penerapan segitiga restitusi, ya, dalam membantu siswa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi dalam sekolah pasti murid itu memiliki masalah,
ya, entah itu melanggar tata tertib, membolos, malas, ya, kemudian berkelahi, itu adalah masalah-masalah yang umum yang terjadi dialami oleh murid-murid di sekolah dimanapun berada. Nah, segitiga restitusi ini mengajarkan kepada guru untuk memberikan bantuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid tanpa harus menyingkirkan identitas awal dari murid tadi. Jadi murid yang bermasalah tadi dipanggil, kemudian kembalinya dia dari tempat kita kembali ke teman-temannya dengan membawa pribadi yang lebih baik, ya, pribadi yang lebih baik, bukan malah kemudian menjadi pribadi yang pendendam, marah, kemudian ada yang setelah dipanggil guru pulang ke teman-temannya menjadi pribadi yang minder, ya. Nah, jadi segitiga restitusi ini juga nanti mengajarkan kepada kita dan saling berkaitan, dan tentunya ini nanti kita akan berkolaborasi atau bekerja sama agar pola penanganan siswa yang bermasalah itu bisa kita lakukan secara seragam. Kemudian disiplin positif, ya, disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak dalam bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran yang berasal dari diri siswa, bukan karena paksaan dari orang lain. Disiplin karena mereka sadar bahwa mereka butuh disiplin, bukan karena paksaan dari orang lain. Kemudian disiplin positif ini juga ditekankan pada diri yang dapat mengontrol dan mengendalikan diri dalam setiap melakukan setiap tindakan atau perbuatan, ya. Jadi mengontrol, tidak berlebihan, kemudian bisa mengendalikan emosi. Dan yang terakhir, dapat mengajak murid untuk memahami dan menyadari bahwa setiap perbuatan baik berdasarkan motivasi internal, bukan melalui paksaan, penghargaan ataupun hukuman. Nah, ini yang saya ceritakan tadi tentang motivasi manusia melakukan tindakan itu karena 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak mau dihukum. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, melakukan sesuatu karena memang atas dasar kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, yang terpenting adalah bagaimana caranya agar siswa ini melakukan kebaikan itu motivasinya karena dorongan dari mereka sendiri. Ini PR kita ke depan. Nah, selanjutnya yang kita katakan sebagai posisi kontrol guru, ya. Tadi dikatakan ada 4 posisi kontrol guru. Yang pertama, tipe guru sebagai penghukum, ya. Tipe guru sebagai penghukum. Pokoknya kalau ada siswa yang salah harus dihukum, misalnya, ya. Itu posisinya berarti sebagai penghukum, posisi guru itu. Nanti kita lihat kita ada di mana nanti, ya. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Biasanya anak dipanggil, kamu nggak kasihan dengan orang tuamu, misalnya, ya. Kamu nggak kasihan dengan guru-guru kalian. Nah, itu tipe guru yang menimbulkan rasa bersalah bagi murid. Kemudian yang ketiga, ada tipe guru sebagai posisi kontrol dan posisinya sebagai teman, menjadikan murid itu seperti teman-temannya. Kemudian yang keempat, ada posisi sebagai, ada satu yang kurang, ya, posisi sebagai pemantau. Artinya segala kesalahan siswa dikembalikan kepada tata tertib. Membolos misalnya poinnya berapa, hukumannya apa, dalam tata tertib itu yang diterapkan. Seperti tentara, ya, seperti militer itu dia ada di posisi pemantau. Jadi kesalahannya apa, hukumannya apa, itu sudah ada. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, inilah yang kita harapkan agar kita semua ini punya posisi kontrol sebagai seorang manajer, menyelesaikan masalah, kemudian mengakomodasi setiap kebutuhan murid berdasarkan segitiga restitusi, menguatkan karakter murid atau siswa, bukan malah sebaliknya, ya. Kemudian, nah, ini yang kita katakan sebagai posisi manajer tadi. Jadi posisi kontrol sebagai manajer mengacu pada segitiga restitusi yang bisa menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga mampu mengontrol dirinya dengan lebih baik lagi, gitu, ya. Kemudian berkaitan dengan keyakinan kelas atau tata tertib atau kesepakatan yang ada di dalam kelas. Ini dimulai sebelum kegiatan pembelajaran, dan alhamdulillah untuk kita sudah mulai membuatnya. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya tata tertib yang dibuat oleh sekolah, kemudian siswa dipaksa untuk mengikuti. Keyakinan kelas polanya beda.
siswa diminta untuk membuat aturannya sendiri. Kemudian dibuat kesepakatan dan mereka juga disuruh untuk melaksanakan aturan yang telah mereka buat dan telah mereka sepakati. Sehingga aturan yang ada tadi akan mereka pahami, ya. Jadi ketika mereka melanggar, apakah kamu melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, maka mereka akan mengatakan iya, ya, atau tidak. Tapi kalau tata tertib, banyak dari siswa kita yang tidak tahu tentang tata tertib sekolah, bahkan harus kita ulang-ulang terus. Mereka masih belum paham. Kenapa? Karena mereka tidak ikut merumuskan, tidak ikut merancang dari tata tertib tadi. Jadi istilahnya itu melaksanakan tanpa mengerti tujuan, ya. Nah, sementara keyakinan kelas lebih dari itu. Nah, ini tadi ya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Artinya kita berposisi sebagai seorang manajer, ya, seorang manajer dengan 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah, tidak langsung menyalahkan, ya. Kemudian mengatakan bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasannya, ya. Jadi saya sendiri terkadang tanpa tanya alasan langsung marah, ya. Nah, itu biasanya yang kita alami selama ini, gitu kan. Tahu-tahu ternyata dia punya alasan melakukan sesuatu, nggak datang ke sekolah, ya. Langsung kita hukum misalnya, ternyata dia ada alasannya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan tadi, maksudnya tindakan dia tadi ada nggak keyakinan kelas yang telah disepakati kemudian dia langgar. Nah, itu maksudnya. Jadi tujuannya adalah mewujudkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan refleksi, ya, refleksi memang idealnya ini yang harus nanti kita biasakan bersama. Setiap selesai kegiatan apapun itu, entah itu pembelajaran, nanti ada refleksi diri. Sudah kegiatan pembelajaran, kemudian kita refleksi diri kita, apakah metode atau cara kita mengajar tadi sudah efektif untuk siswa kita, untuk murid-murid kita. Kemudian nanti ada juga refleksi dalam bentuk supervisi, ya, supervisi kelas, kemudian supervisi administrasi akademik, dan itu nanti akan kita laksanakan pada bulan September atau Oktober nanti. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan ya, berkaitan dengan yang telah kita bahas tadi, ke depan kita menginginkan bahwa sekolah kita akan terwujud budaya positif, yang pokoknya orang-orang yang masuk ke sini auranya positif semua, ya, aura positif, aura-aura yang menyenangkan, sehingga sekolah ini, ya, betul-betul akan mendapatkan keberkahan, kemudian sebagai tempat bagi anak-anak kita, murid-murid kita, siswa-siswa kita, menjadi taman yang menyenangkan bagi mereka belajar dan mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Baik, itu untuk diseminasi budaya positif. Selanjutnya baru kita masuk kepada program P5, ya, P5. Baik, ya. Jadi ya, untuk P5 seperti disampaikan tadi, ini adalah sesuatu yang baru. Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan sebelumnya disampaikan bahwa untuk jadwal P5 sebelumnya itu dilakukan setiap minggu, ya, setiap hari Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Dan berdasarkan pengalaman sekolah-sekolah yang sudah terlebih dahulu menerapkan P5 ini, ternyata untuk kegiatan harian seperti itu kurang efektif, baik dari pelaksanaannya, baik dari posisi kontrolnya itu susah untuk diukur. Bahkan kadang capaian dari masing-masing kelas berbeda. Misalnya kelas 71 dia sudah sampai tahap perencanaan atau pelaksanaan. Kelas 72 ya baru akan memulai, ya, karena dimulainya tidak sama. Kemudian yang masuk ke kelas itu juga berbeda-beda. Karena kan P5 ini adalah
kolaborasi ya, kolaborasi dari beberapa mata pelajaran untuk membuat satu proyek yang tujuannya adalah menguatkan karakter siswa agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada bergotong royong. Yang ketiga ada bernalar kritis. Kemudian yang keempat ada mandiri, inovatif dan kreatif ya. Ada kreatif ya. Baik. Nah, untuk kita langsung saja. Untuk semester ini ya, P5 kita akan rubah. Yang awalnya tadi dibuat harian, nanti kita akan laksanakan secara blok ya, secara blok. Artinya P5 ini akan kita laksanakan di 1 bulan. Jadi nanti dalam 1 bulan itu kelas 7 tidak belajar yang lain, mereka hanya mengerjakan P5 dari pagi sampai dengan pulang sekolah. Ya, kalau dari perencanaan kita itu akan kita laksanakan setelah kegiatan PTS dan kegiatan ANBK kelas 8 ya. Itu di tanggal 10 Oktober. Jadi nanti pelaksanaannya kurang lebih ada 3 pekan atau 3 minggu dari tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober itu untuk kegiatan P5 kelas 7 ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan P5. Jadi ada pertanyaan, apakah P5 ini perlu dibuat CP-nya ya, CP. Nah, jadi dari penjelasan kemarin tidak perlu ya, tidak perlu ya. Jadi CP tidak perlu. Dan satu lagi, untuk mata pelajaran yang dia bersifat muatan lokal, misalnya BTAK, dia tidak perlu dimasukkan dalam kegiatan P5 ini. Jadi nanti untuk muatan lokal kalau dia 3 JP, maka 3 JP itu masuk kelas semua Pak Haji ternyata ya. 3 JP masuk ke kelas semua. Untuk mata pelajaran yang lain nanti kita jelaskan tentang ini capaian ketiga ya. Nah ini ya. Jadi untuk alokasi waktu mata pelajaran SMP yang terkait dengan P5 ini berdasarkan KOSP yang sudah kita buat ya, untuk SMP Negeri 2 Lembah kita bukakan filenya. Jadi biar kita sama-sama tahu bahwa KOSP kita sudah kita rancang. Jadi KOSP itu kalau dalam kurikulum sebelumnya itu disebut dengan dokumen 1 ya, dokumen 1. Nah, dalam ini masih lempar ya. Nah ya, kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP SMP Negeri 2 Lembah yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Nah, jadi kaitannya dengan muatan kurikulum tadi ya, berapa mata pelajaran, kemudian berapa JP yang dibutuhkan. Nah, seperti ini bentuknya ya. Untuk alokasi waktu ya, kelas ini khusus kelas 7 ya, kelas 7. Jadi minggu efektif kita itu ada 36 minggu ya, ada 36 minggu. Kemudian rata-rata mata pelajaran itu ada 10 mata pelajaran. Jadi 36 minggu dikali 10 mata pelajaran itu ada 360 minggu ya, 360 JP. Nah, kemudian untuk pembagiannya, untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu 3 JP ya. Jadi 2 JP itu masuk dalam kelas, kemudian 1 JP-nya ini merupakan kurikuler atau masuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Kemudian yang kedua PPKN. Ya, PPKN 3 JP, 2 jamnya masuk di kelas, 1 jamnya dia di kegiatan P5. Kemudian bahasa Indonesia itu 6 JP. 6 JP, 5 jamnya masuk dalam kelas, 1 jamnya dalam P5. Ya. IPA 5 JP, 4 jamnya di kelas, 1 JP-nya di
profil pelajar Pancasila. Bahasa IPS itu 4, 3 di kelas, 1 di profil pelajar Pancasila. Kemudian PJOK itu 3 JP, 2 JP di kelas, 1 JP nya P5. Nah kemudian kalau sebelumnya itu ada seni budaya dan prakarya. Untuk kelas 7 kita hanya memilih 1, ya, memilih 1. Apakah mau prakarya ataukah mau seni budaya atau seni, ya. Dan untuk tahun ini kita sepakati bahwa prakarya tidak ada, ya, tapi kita memilih untuk seni. Nilainya, ya, ada 3 JP, 2 JP di kelas, 1 JP nya profil pelajar Pancasila. Jadi 36 ini dapat dari 36 minggu, ya, 1 minggu. Kemudian masing-masing mata pelajaran 1 JP nya untuk kegiatan profil pelajar Pancasila. Nah kemudian ada mata pelajaran yang dulu sempat hilang, sekarang muncul lagi, informatika atau TIK. Jadi kalau baca modul ajar dari TIK ini luar biasa. Jadi seperti bukan tingkatan untuk pemula SMP, tapi sudah bicara tentang bahasa program, pemrograman, ya. Jadi tinggal nanti gurunya, tapi yakin Pak Okta sudah lebih dari itu kemampuannya. Iya, pemrograman, ya. Dan 1 mulok, ya, 1 mulok. Mulok ini kemarin Pak Sutri 3 JP, ya, 3 JP. Dan karena tadi mulok ini tidak perlu dimasukkan dalam P5, maka 3 JP itu semuanya masuk ke dalam kelas. Nah seperti itu. Jadi ini struktur kurikulum kita untuk kelas 7. Jadi totalnya ada 1152 jam, ya, 1152 jam ditambah 360 JP untuk P5. Jadi total dalam 1 tahun kita akan menyelesaikan 1512 jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran. Nah banyak ternyata. Dan satu lagi disampaikan bahwa P5 ini dia bukan program per semester, tapi program dalam 1 tahun pelajaran. Jadi nanti kalau ada 3 tema yang akan kita selesaikan, itu akan kita selesaikan dalam 2 semester atau 1 tahun. Artinya nanti raport dari P5 ini bukan per semester, tapi nanti pas mau kenaikan kelas baru muncul raport P5. Nah seperti itu, ya. Dan disampaikan pula bahwa meskipun kita masuknya dikurangi 1 jam, nanti akan ada pengganti di bulan Oktober, ya, tanggal 10 kita masuk untuk melaksanakan P5 seluruh guru mata pelajaran kecuali muatan lokal. Jadi nanti 1 tema itu akan kita selesaikan oleh seluruh guru mata pelajaran. Ya, mekanismenya bagaimana nanti akan kita buatkan jadwalnya masuknya. Jadi bukan berarti misalnya karena kita 1 jam saya masuk, kemudian keluar ganti guru 1 lagi 1 jam keluar 1. Jadi sampai kalau sehari itu ada 7 jam pelajaran, 7 guru yang masuk, tidak seperti itu, ya. Nanti muridnya bingung, ya. Tadi yang nyampaikan ini siapa, guru yang mana, ya. Jadi untuk kegiatannya, ya, nanti kita akan masuk dijadwalkan. Misalnya untuk hari ini, karena biasanya ada 7 jam pelajaran sehari, 3 JP siapa, 4 JP nya siapa, 2 orang guru saja yang masuk, atau 3 orang guru, kita bisa bagi seperti itu, ya. Jadi jadwalnya seperti itu nanti pelaksanaannya. Dan untuk tahap awalnya, nah ini kaitannya dengan persiapan kita sebenarnya posisinya di sebelah mana, ya, terkait dengan, nah ini dia. Jadi kita perlu melakukan identifikasi tentang kesiapan sekolah kita dalam penerapan kurikulum merdeka, dan ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di tahap awal, ya, ini adalah tahap awal. Nanti kita masuk di mana? Awal, berkembang, atau tahap lanjutan. Jadi ciri-cirinya seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kalau kurang dari 50%,
artinya sekolah itu dipastikan berada pada tahap awal dalam pelaksanaan P5, ya. Proyek itu menghasilkan sesuatu produk, ya, menghasilkan sesuatu produk dengan proses perencanaan bukan sekali jadi, tapi memang ada proses survei, kemudian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi harian sampai dengan penyajian hasil dan evaluasi akhir. Nah, itu proyek namanya. Nah, jadi dari guru kita apakah sudah lebih dari 50% yang pernah melakukan itu? Kalau belum, berarti kita berada di tahap awal, ya. Sedangkan kalau seperti itu, yang lain tidak usah dibahas. Artinya betul kita berada di tahap awal untuk pelaksanaan P5 ini. Artinya kita sama-sama baru mau akan memahami itu semua. Ya. Nah, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan dari sekolah atau satuan pendidikan di tahap awal tadi, ya. Jadi satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini baru kita akan buat sistemnya, ya, baru kita akan rencanakan sistemnya. Artinya secara kedudukan memang belum ada sistem itu. Yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik, ya. Kalau ini saya yakin sebelumnya sudah pernah tahu tentang proyek, ya. Cuma mungkin kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, nah baru akan kita laksanakan itu. Dan yang terakhir, satuan pendidikan atau sekolah menjalankan proyek secara internal, artinya tidak melibatkan pihak luar. Nah, ini seperti disampaikan tadi sama Mbak Okta tadi, ya, membahas tentang kalau sekolah-sekolah yang sudah terlebih dahulu menerapkan P5, mereka banyak mendatangkan narasumber dari luar. Misalnya ada orang tuanya yang ahli dalam pertukangan, maka dihadirkanlah orang tua dari siswa tadi hadir ke sekolah menjadi narasumber tamu, menjelaskan tentang teknik pertukangan, misalnya pengolahan kayu atau membuat sesuatu yang berasal dari kayu, misalnya seperti itu. Nah, kita berada di tahap awal, artinya untuk saat ini kita belum perlu mendatangkan narasumber dari luar, karena kita sendiri masih memahami konsep awal atau konsep dasar dari P5 ini. Karena kalau narasumber kita datangkan dari luar, kita harus banyak menjelaskan dulu, ya, menjelaskan tentang konsep P5, kemudian tujuan dari kita mengundang mereka itu apa, itu panjang prosesnya. Nah, kemudian, nah ini, ya, ini tema yang akan kita kembangkan dalam P5. Ini sudah ketetapan, ya, sudah menjadi ketetapan. Artinya kita tidak boleh keluar dari tema ini. Tema yang sudah ditetapkan. Yang pertama ada kearifan lokal, ya, kearifan lokal. Jadi membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry, ya. Inquiry ini menemukan sesuatu yang betul-betul baru dan siswa itu terlibat berperan sebagai pemeran utama di sana. Kalau discovery, dia menemukan tapi berdasarkan bimbingan, ide, kemudian menunjukkan jalan-jalannya, kemudian siswa yang menjalankan. Nah, itu discovery. Kemudian mengeksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut secara serta perkembangan yang ada di dalamnya. Nah, ini tema pertama, ya. Kemudian nanti bisa dipelajari beberapa tema yang akan kita bahas saja, yang akan kita kembangkan. Yang pertama kearifan lokal, kemudian yang kedua gaya hidup berkelanjutan, ya, gaya hidup berkelanjutan. Ini tema yang nanti kita pilih. Kemudian yang ketiga ada suara demokrasi, ya, suara demokrasi. Untuk yang pertama sudah kita laksanakan di tanggal 13, 14, 15 Juli kemarin, ya, pemilihan struktur kelas, ya, ketua kelas, sekretaris bendahara sampai dengan anggota-anggotanya. Itu adalah proyek pertama dari penerapan P5 yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing wali kelas. Tapi masalahnya sekarang apakah itu terdokumentasi? Nah, itu, ya, karena setiap tahapan nanti diperlukan dokumentasi sebagai salah satu referensi penilaian kita, ya. Kalau belum tidak apa-apa, nanti diambil dokumentasi, ya, reka ulang lah, reka ulang, ya. Yang penting ada foto-fotonya. Kemudian masih yang ditanya,
Yang selanjutnya proyek yang betul-betul akan kita laksanakan yang nanti melibatkan seluruh guru. Kalau tadi kan itu wali kelas. Nah, yang sekarang seluruh guru terlibat itu prosesi pemilihan pengurus OSIS, ya, pengurus OSIS. Nah, itu biasanya di bulan berapa? Bulan 10. Nah, bulan 11 lah ya. 10 atau 11 gitu ya. Karena kalau 10 kita terlalu padat kegiatannya. Atau bisa juga sebelum kegiatan ujian akhir semester 1 ya. Jadi nanti kita buat konsepnya, sekaligus nanti kita akan menampilkan hasil proyek dari PIPA yang kita laksanakan di bulan Oktober. Jadi di pemilu itu nanti kita butuh buat semeriah mungkin ya, semeriah mungkin ya. Baru nanti di akhir tahun kita akan laksanakan namanya panen raya ya, panen raya. Bisa itu showcase atau pameran. Dan diulang lagi bahwa tadi ada 3 tema yang akan kita selesaikan. Untuk semester 1 ini kita fokus di 2 tema saja. Yang pertama tadi ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua suara demokrasi. Untuk semester 1 ini kita selesaikan 2 tema ini, ya, 2 tema. Baru di semester kedua kita akan selesaikan 1 tema lagi, yaitu kewirausahaan, ya, kewirausahaan. Jadi 3 tema akan kita selesaikan dalam 1 tahun. Dan nanti untuk tim yang masuk dalam P5, ya berarti ada 10 guru mata pelajaran yang mengajari kelas 7 ya, akan membahas, merancang tentang modul ya, modul atau tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan di P5. Nanti kita ambilkan 2 contoh dari modul yang sudah kami dapatkan ya, kami dapatkan. Oke. Nah, dari tema kemudian nanti kita turunkan menjadi topik ya. Dari tema kita turunkan menjadi topik. Dan topik ini nanti sebisa mungkin harus mengakomodasi beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya tema yang pertama tentang kearifan lokal, gimana tadi? Gaya hidup berkelanjutan misalnya, gaya hidup berkelanjutan. Bisa tentang kebersihan atau penghijauan. Nanti temanya penghijauan gitu ya, penghijauan dan recycle. Daur ulang sampah ya, daur ulang sampah untuk gaya hidup berkelanjutan. Jadi 2 topik itu yang nanti akan kita selesaikan. Nah, dari 2 topik ini dimensi pelajar Pancasila yang mana yang akan kita masukkan ya, dari 2 topik ini ya. Tidak perlu semuanya, cukup 2 dimensi saja. Misalnya gotong royong masuk ya, kemudian ada kreatif misalnya, atau mandiri kita bisa masukkan 3 misalnya seperti itu. Nah, ini dasarnya nanti yang akan kita masukkan dalam rapor ya. Jadi gotong royong anak ini sudah mulai berkembang, sedang berkembang atau sudah berkembang dengan baik. Dan untuk penilaiannya juga nanti kita akan awali dengan asesmen namanya. Ada namanya asesmen diagnostik ya. Asesmen awal, ini bahasa orang pendidikan ya. Kita juga baru mengerti, baru dengan istilah seperti itu. Asesmen diagnostik ya, asesmen awal. Nah, itu untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasi dari potensi masing-masing siswa ya. Ada yang bisa bekerja sama, ada yang ngerti aja baru bisa bekerja sama, atau minatnya di mana, seperti itu. Kemudian nanti ada asesmen formatif ya, asesmen formatif. Enaknya di P5 kita tidak perlu memberikan nilai, tapi cukup mencentang saja, mencentang perkembangannya seperti angket ya, seperti angket. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah dirumuskan dalam modul ya, dalam modul. Jadi baik, cukup, baik, sangat baik, misalnya 3 tingkatan itu kita centang nanti perkembangannya dari masing-masing siswa ya. Baru nanti dari 3 dimensi tadi setelah kita nilai,
Nah, itu nanti tetap ada asesmen akhir ya, ada asesmen akhir untuk mengukur tingkat pengetahuan atau pemahaman dari siswa tentang P5 tadi ya, bisa dengan soal pilihan ganda, misalnya 20 soal saja ya, 20 soal saja. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini jadi penentuan tema dan topik spesifik sesuai dengan tahapan tadi ya. Jadi intinya kalau kita ya karena baru di tahap awal ya, tahapan awal ini tahun pertama bagi kita untuk pelaksanaan P5, maka kita ambil topik-topik yang sederhana tadi ya. Jadi pemilihan ketua kelas ya, pemilihan OSIS, kemudian tentang penghijauan, kemudian daur ulang sampah dan kewirausahaan. Nah, untuk kewirausahaan walaupun dia satu tema yang akan kita selesaikan, tapi dia butuh tahapan yang lebih panjang. Makanya untuk alokasi waktunya juga dia lebih besar. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini yang nanti akan kita kembangkan. Jadi gaya hidup berkelanjutan itu nanti 120 JP waktunya. Ya, 125 JP dibagi dengan rata-rata jam harian kita, ya. Itu rata-rata 7 JP ya. Sehari kita rata-rata 7 JP. Maka 120 dibagi 7 JP itu dapatnya kira-kira 16 atau 17 hari. Ya, 16 atau 17 hari. Artinya pelaksanaan untuk tema satu ini kita akan selesaikan dalam waktu 17 hari aktif ya, hari aktif seperti itu. Dalam satu semester. Ya, dalam satu semester. Karena nanti untuk semester 1 ini Bu ya, kita akan selesaikan proyek 1 dan proyek 2 untuk semester 1 ini. Artinya gaya hidup berkelanjutan dan kearifan ini bukan kearifan lokal untuk kita ya. Nanti kita bicara tentang ya, suara demokrasi. 2 proyek ini harus selesai di semester 1 ya. Alokasinya seperti ini, alokasi waktunya. Nah, karena kita 2 JP ya, berarti 120 ditambah 115 dibagi dengan 7 ya, kurang lebih nanti waktunya 1 bulan lah seperti itu ya, 1 bulan untuk kegiatan P5 kita. Jadi bisa jadi nanti kegiatannya dari tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 10 November ya, kegiatan dari P5 kita untuk menyelesaikan 2 tema dengan 3 topik spesifik tadi ya, topik spesifik. Yang tadi apa tadi ya? Untuk gaya hidup berkelanjutan tadi tema yang apa, topik spesifik yang bisa kita kembangkan tadi apa? Penghijauan dan ya recycle ya, daur ulang sampah. Kemudian yang suara demokrasi nanti ada pemilihan pengurus OSIS yang baru ya. Ya, untuk termasuk juga nanti untuk pengurus OSIS yang baru ini kita rancang seperti mau pilih presiden betul-betulan seperti itu ya. Ada proses seleksinya kita buat, nanti ada KPU sekolahnya, ada mungkin nanti kalau di Indonesia itu ada namanya DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Nanti kita bisa buat DPK namanya, Dewan Perwakilan Kelas. Jadi tiap-tiap kelas itu punya DPD-nya sendiri-sendiri. Nah, mereka yang nanti mengusulkan siapa dari kelas mereka yang akan diusulkan untuk masuk dalam pengurus OSIS. Sampai seperti itu nanti proses detailnya. Nanti sama-sama akan kita rumuskan ya. Nah, jadi seperti itu pembagian jamnya. Pertanyaannya, mengapa tidak 360 dibagi 3 saja sehingga nanti masing-masing waktunya sama ya? Boleh berbeda. Jadi jawabannya adalah boleh berbeda sesuai dengan kompleksitas atau waktu yang dibutuhkan dari setiap tema. Nah, kalau sebenarnya untuk suara demokrasi kita tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya, karena itu sudah kita lakukan, tinggal kita tambah dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan nanti ada evaluasinya. Dan nah, yang ini yang agak lama ya, kewirausahaan, karena nanti kita diminta untuk menyelesaikan, menghasilkan ya sesuatu yang itu bisa menguatkan karakter siswa.
Nah, satu lagi kuncinya, untuk P5 ini tidak harus mengeluarkan produk, ya, tidak harus menghasilkan produk, karena yang dipentingkan di sini adalah prosesnya, ya, proses bukan hasilnya, ya, ya. Tapi harapan kita prosesnya baik, kemudian bisa menghasilkan produk yang bisa kita tampilkan nantinya dalam kegiatan akhir sebelum kenaikan kelas, ya, biasanya ada pameran, ada showcase dan lain sebagainya. Nah, jadi kuncinya seperti itu. Karena yang nanti akan kita lihat adalah perkembangan dari karakter peserta didik, apakah sudah mencerminkan kalimat tadi atau belum, ya, seperti itu. Nah, jadi kami sampaikan juga beberapa cara dalam menentukan ini tidak usah ya. Nah, untuk kita ambil masih banyak ya. Nah, ini untuk penyusunan modul P5-nya, ya. Penyusunan modul P5. Jadi mohon maaf sebelumnya, untuk P5 ini kami tidak melakukan identifikasi berdasarkan tim, tapi langsung kami tentukan temanya, karena ini harus segera dimasukkan dalam KOSP yang harus segera disahkan, masalahnya seperti itu, ya. Tapi nanti kalau memang ada perubahan tema, tidak apa-apa, nanti kita bahas bersama lagi. Nah, ini dimensi-dimensinya. Ini semua sudah baku, ya, sudah baku. Artinya kita tidak perlu memasukkan elemen atau sub-elemen yang baru atau dimensi baru. Ini saja yang nanti akan kita bahas, dan ini semuanya ada di rapor P5, ya, rapor P5. Ini nanti akan kita centang, ya. Baik, secara cepat saja. Nah, ini misalnya tadi, ya, gaya hidup berkelanjutan. Ini tema yang akan kita, salah satu tema yang akan kita kerjakan nanti, gaya hidup berkelanjutan. Jadi misalnya ada penghijauan dan pengolahan sampah, ya, penghijauan dan pengolahan sampah. Ini nanti akan kita laksanakan untuk di semester 1 ini. Kemudian apa tadi, suara demokrasi, ya, yang terakhir, ya. Sekarang kita coba tampilkan satu contoh dari modul, ya, modul misalnya nah, ya, modul guru panduan P5 ini sudah jadi, ya, sudah jadi, tapi tetap bisa kita modifikasi nanti. Nah, tentang gaya hidup berkelanjutan, ini dapat dari Erlangga, ya. Nah, jadi nanti ini silakan kita. Oh ya, sebelumnya kami sampaikan untuk P5 ini ternyata kami kemarin di awal-awal semester itu mengalami apa ya, misalnya itu miskonsepsi, ya. Jadi salah pengertian dalam pemberian tugas P5. Ternyata P5 itu koordinatornya satu, ya, satu orang koordinator P5. Kemudian masing-masing di bawah P5 itu tinggal berapa tema yang akan dibuat. Berarti masing-masing tema, kalau kita 3 tema, berarti masing-masing ada satu koordinator tema namanya. Dan yang lain, guru yang lain dia masuk dalam fasilitator yang nilainya 1 jam. Untuk koordinator nilainya itu di ekuivalen itu 2 GP, ya, dalam satu rombel, ya. Berarti kalau kita kelas 7 ada 6 GP, ya, dan itu sudah diputuskan bahwa untuk koordinator P5 itu ada yang Bapak Edi Nursa, ya. Kemudian SK-nya nanti akan kita buatkan. Dan guru-guru yang lain, yang seluruh guru yang mengajar di kelas 7 masuk dalam fasilitator. Nah, seperti itu, ya, fasilitator semuanya, ya. Tinggal nanti jadwalnya saja yang akan kita atur, ya. Nah, ini contoh dari modul. Nah,
modul dari tema gaya hidup berkelanjutan. Ya. Nanti ini akan kami bagikan, silakan nanti pelajari untuk modulnya. Jadi untuk modul di semester 1 ini tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tinggal kita modifikasi sedikit, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Modul ini sudah kita bisa pakai. Kemudian untuk jurnal penilaian, ya ada namanya jurnal penilaian. Nah, tabel format penilaian, nah, gaya hidup berkelanjutan misalnya. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita tidak banyak menilai dengan angka, tapi bentuknya lebih banyak ke angket, ya, angket. Nah, misalnya format penilaian, ini formatnya ya, per siswa, ya. Jadi akan banyak lembar kertas yang kita butuhkan nanti, ya. Misalnya pemanfaatan hak kosong untuk dimensi pertama masih berkembang, sudah berkembang. BSH ini berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, ya, sangat berkembang. Nah, nanti tinggal kita centang saja di sini, ya, kita centang saja. Tapi masalahnya nanti per satu lembar satu siswa. Jadi untuk nilai satu siswa butuh satu lembar kertas, ya, siap pakai. Dan kemudian misalnya tema tadi akan kita masukkan dalam 3 dimensi belajar Pancasila. Ini 3 dimensinya. Dimensi pertama apa? Misalnya tentang dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dimensi pertama. Untuk lembar ini enak, ya. Dalam satu lembar kita bisa menilai seluruh siswa. Kemudian dimensi kedua apa? Misalnya bergotong royong dari gaya hidup berkelanjutan lagi. Dan dimensi yang ketiga kreatif. Berarti satu tema kita bisa masukkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah kita siapkan. Jadi nanti tinggal tapi perlu sebelum pelaksanaan kita buat perencanaan dulu. Seluruh guru mata pelajaran dibantu oleh koordinator, nanti kita merencanakan proyek P5 ini agar nanti bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Baik, itu gambaran umum, ya, belum spesifik, ya, gambaran umum dari kegiatan P5 yang akan kita laksanakan. Jadi sebagai kesimpulan bahwa untuk P5 kita akan ambil 3 tema, 2 tema kita selesaikan di semester 1, 1 temanya kita selesaikan di semester yang kedua. Nah, seperti itu. Baik, kalau mungkin ada informasi tambahan dari rekan-rekan semua atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih Pak Uda atas pemaparannya, agak sedikit terbuka. Jadi kita semester 1 ini ada 2 proyek, Pak, ya. Proyek pertama gaya hidup berkelanjutan. Kita ada 2 progres di sana, ada penghijauan, kemudian ada recycle untuk sampah-sampah kita. Kemudian proyek yang kedua itu suara demokrasi. Kita akan mengadakan pemilihan ketua OSIS, ya Pak, ya. Jadi dalam 1 semester ini kan. Oke. Untuk proyek 1 itu gaya hidup berkelanjutan, penghijauan dan daur ulang sampah. Yang mau saya tanyakan, misalnya untuk penghijauan itu Pak, berarti satu koordinator, kemudian yang lainnya sebagai fasil. Iya. Kemudian untuk recycle sampah, satu koordinator juga? Tidak. Dua kegiatan dengan satu koordinator. Yang lainnya sebagai fasil semua. Gaya hidup berkelanjutan juga, pemilihan tadi suara demokrasi, pemilihan OSIS sama ya Pak ya. Satu koordinator, yang lainnya fasil. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya Pak, langkah pertama
Langkah pertama kami ataupun guru-guru yang lain yang sebagai fasilnya apa, langkah pertamanya, kemudian yang koordinator itu apa di tahap pertama P5 ini. Jadi ketika misalnya katanya tadi di tanggal berapa tuh Pak? 10 Oktober Pak ya? 10 Oktober sampai 10 November itu mungkin acara apa? Kita P5. Nah, tahap awalnya apa yang harus kami lakukan dulu? Apakah kami misalnya masuk ke kelas-kelas? Nah, terus Pak gini, kita kan ada 10 mapel ya Pak ya? Satu kelas, satu tingkat itu. Untuk fasil, apakah berarti seluruh mapel itu yang jadi fasil? Ya, apakah ada pembagiannya? Mohon bisa dijelaskan Pak. Sementara itu saja dulu Pak. Baik, seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk langkah awal kita, ya, jadi ini salah satu kemarin mengapa kita cepat evaluasi untuk kegiatan kelima langsung dari harian kita rubah menjadi blok. Jadi salah satunya adalah itu tadi ya, di proses awal dari kelima ya. Terus terang pada minggu kemarin itu semuanya kita ngeblank, bingung semua apa yang akan kita laksanakan untuk kelima ya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari webinar kemarin, ternyata seperti itu bentuknya. Jadi yang akan kita laksanakan tadi tahapannya, yang pertama melakukan identifikasi, itu nanti dipandu oleh koordinator dan seluruh fasil ya, koordinator. Jadi tingkatannya seperti ini, agar tidak agak jelas. Jadi ada koordinator P5. Ini satu orang, ya. Kemudian ada koordinator tema, tiga orang. Kemudian ada fasilitator. Nah, ya. Ini langsung kita tulis saja namanya. Untuk yang pertama ini ada Pak Edi ya. Enggak, seluruh P5. Pak Edi membawahi 3 rombel. Jadi seluruh kelas 7. Nah, baru nanti di tahap awal koordinasi itu nanti akan kita tentukan koordinator dari masing-masing tema ya. Tema 1 misalnya tadi tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Gaya hidup berkelanjutan, misalnya gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini satu koordinator, satu orang koordinator. Meskipun kegiatan di bawah tema 3 ini ada 2 atau 3 topik, koordinatornya tetap satu. Ya, koordinator tetap satu. Misalnya di sini nanti ada penghijauan, ada daur ulang sampah, tetap satu koordinator. Nah, seperti itu. Terus koordinator dari tema 2 tentang suara demokrasi ya. Nah, kita pilih biasanya guru PKN ini yang punya kompetensi di situ ya. Nah, misalnya Bu Penny ya. Kemudian ketiga nanti ada kewirausahaan. Nah, ini kaitannya dengan misalnya prakarya misalnya, prakarya atau IPS juga bisa seperti itu. Ya. Jadi tahap awalnya adalah berkoordinasi dulu. Ya. Jadi seluruh koordinator P5, koordinator tema, kemudian fasil berkoordinasi untuk melakukan identifikasi dalam penentuan tema apa yang kita angkat, dan itu sebenarnya sudah langkah awal sudah kita lakukan. Ya, buktinya apa? Buktinya sudah ada 3 tema yang akan kita kerjakan. Itu tahap awalnya. Kemudian yang kedua tadi merancang modul, ya, merancang modul, pelaksanaan modul yang akan kita laksanakan. Nah, tadi sudah ada 2 modul sebagai contohnya, tinggal nanti kita pelajari bersama. Tapi memang teknisnya nanti tidak harus sekaku itu, ya. Bisa sama-sama kita mempelajari, kemudian bertemu sebentar untuk berkoordinasi tentang apa yang akan kita sesuaikan dari modul yang ada tadi, atau mungkin dari Bapak Ibu sudah ada referensi modul lain juga tidak apa-apa kita kombinasikan.
Seperti itu. Dan ini pelaksananya ya. Jadi tanggal 13 Juli kemarin sudah kita laksanakan untuk struktur organisasi kelas ya. Nah, nanti di tahap awal tanggal 10, 11 ini kita persiapan proyek penghijauan lingkungan dan daur ulang sampah. Persiapannya tadi ya koordinasi, kemudian pembahasan modul, kemudian juga langkah awal apa yang nanti akan kita laksanakan, termasuk juga pembagian jadwal menjadi pemateri di kegiatan P5 ini. Bisa nanti bersama-sama, sekali masuk 2 orang boleh atau satu-satu ya. Tapi perlunya koordinasi agar ketika meskipun yang ngisi bergantian, temanya berkelanjutan ya. Jadi tidak mengulang yang sudah disampaikan. Nah, seperti itu maksudnya untuk koordinasi itu ya. Nah, kemudian apa tadi Bu sekalian? Sudah ya? Itu ya, sudah. Baik. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya kita ada 1 koordinator P5, 3 koordinator tema, dan selanjutnya adalah fasilitator ya. Baik, itu saja untuk diseminasi dan penyampaian P5 pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pemahaman yang terbatas dari kami dalam menjelaskan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efektif, baik dari pelaksanaannya, baik dari posisi kontrolnya itu susah untuk diukur. Bahkan kadang capaian dari masing-masing kelas berbeda. Misalnya kelas 71 dia sudah sampai tahap perencanaan atau pelaksanaan. Kelas 72 dia baru akan memulai. Ya karena dimulainya tidak sama. Kemudian yang masuk ke kelas itu juga berbeda-beda. Karena kan P5 ini adalah kolaborasi dari beberapa mata pelajaran untuk membuat satu proyek yang tujuannya adalah menguatkan karakter siswa agar sesuai dengan profil pelajaran Pancasila ya. Jadi ada 6 dimensi dalam profil pelajaran Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada bergotong royong. Yang ketiga ada bernalar kritis. Kemudian yang keempat ada mandiri, inovatif dan kreatif. Ada kreatif ya. Nah, untuk kita langsung saja. Untuk semester ini ya, P5 kita akan rubah yang awalnya tadi mingguan harian, nanti kita akan laksanakan secara blok ya, secara blok. Artinya P5 ini akan kita laksanakan di 1 bulan. Jadi nanti dalam 1 bulan itu kelas 7 tidak belajar yang lain, mereka hanya mengerjakan P5 dari pagi sampai dengan pulang sekolah. Ya, kalau dari perencanaan kita itu akan kita laksanakan setelah kegiatan PTS dan kegiatan ANBK kelas 8 ya. Itu di tanggal 10 Oktober. Jadi nanti pelaksanaannya kurang lebih ada 3 pekan atau 3 minggu dari tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober itu untuk kegiatan P5 kelas 7. Nah, ini supaya P3 ya. Nah, ini ya. Jadi untuk alokasi waktu mata pelajaran SMP ya terkait dengan P5. Ini berdasarkan KOSP yang sudah kita buat ya, untuk SMP Negeri 2 Lembah kita bukakan filenya. Jadi biar kita sama-sama tahu bahwa KOSP kita sudah kita rancang. Jadi KOSP itu kalau dalam 1 tahun ke depan. Nah, jadi kaitannya dengan muatan kurikulum tadi ya, berapa mata pelajaran, kemudian berapa JP yang dibutuhkan. Nah, seperti ini bentuknya ya. Untuk alokasi waktu ya, kelas ini khusus kelas 7 ya, kelas 7. Jadi minggu efektif kita itu ada 36 minggu ya, ada 36 minggu.
Kemudian rata-rata mata pelajaran itu ada 10 mata pelajaran. Jadi 36 minggu dikali 10 mata pelajaran itu ada 360 minggu ya, 360 JP. Nah, Oktober ya tanggal 10 kita masuk untuk melaksanakan P5 seluruh guru mata pelajaran kecuali muatan lokal. Jadi nanti satu tema itu akan kita selesaikan oleh seluruh guru mata pelajaran. Ya, mekanismenya bagaimana nanti akan kita buatkan jadwalnya masuknya. Jadi bukan berarti misalnya karena kita 1 jam saya masuk, kemudian keluar ganti guru satu lagi 1 jam keluar. Jadi sampai kalau sehari itu ada 7 jam pelajaran, 7 guru yang masuk, tidak seperti itu. Ya, nanti muridnya bingung ya. Tadi yang nyampaikan ini siapa, guru yang mana? Ya. Jadi untuk kegiatannya ya nanti kita akan masuk dijadwalkan. Misalnya untuk hari ini karena misalnya ada 7 jam pelajaran sehari, 3 JP siapa, 4 JP-nya siapa, 2 orang guru saja yang masuk atau 3 orang guru, kita bisa bagi seperti itu ya. Jadi jadwalnya seperti itu nanti pelaksanaannya. Dan untuk tahap awalnya, nah ini kaitannya dengan persiapan kita sebenarnya posisinya di sebelah mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, Nisa, Sawitri silakan duduk. Baik Pak. Baik ya, tadi Bapak mendengar tentang kalian berdua di kelas ya, sepertinya kalian sedang ada masalah. Kira-kira apa yang terjadi? Boleh cerita? Iya Pak, karena saya pikir tadi pagi waktu saya mau menyapu lantai kelas, lalu Sawitri datang dan mengajak saya untuk menemaninya ke kantin. Tapi saya menolak karena harus menyelesaikan tiket kelas. Baik, lalu apa lagi yang terjadi? Lalu karena saya menolak, tiba-tiba Sawitri mengucapkan kata-kata yang membuat saya tersinggung. Saya pun spontan membalas dengan kata-kata yang sama Pak. Kalau dari Sawitri, bagaimana ceritanya? Iya Pak, tapi saya bercanda saja mengucapkan kata-kata itu, nggak sengaja Pak. Oh, seperti itu. Jadi memang sangat manusiawi jika Anissa tersinggung dengan kata-kata itu, dan juga itu bisa dialami oleh siapa saja. Dan Sawitri juga bercanda dengan teman itu wajar-wajar saja, tetapi memang harus tahu tentang batasan-batasannya. Iya Pak, sepertinya kata-kata candaan saya tadi agak terlewat batas. Baik, sebenarnya Bapak mengundang kalian berdua ke sini bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi Bapak ingin membantu kalian menyelesaikan masalah ini, keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Karena Bapak yakin Anissa dan Sawitri dalam melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Betul Pak. Nah sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat. Nah kira-kira apa keyakinan kelas yang belum kalian tunjukkan? Kita harus bersikap baik dengan orang lain Pak. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Nah, baik, bagus sekali ingatan dan pemahaman kalian terhadap keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, sekarang coba kita lihat peristiwa yang terjadi pada kalian tadi. Apakah ketika kalian saling berkata kasar, apakah kalian saling menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Baik, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf pada Anissa Pak, lalu saya akan membantu Anissa untuk menyapu dan merapikan kelas. Baik, itu bagus sekali. Lalu bagaimana dengan Anissa? Apa rencanamu? Kalau saya setuju dengan Sawitri Pak, setelah menyelesaikan tiket, saya akan menemani Sawitri ke kantin dan akan mulai saling menghormati dan bersikap baik kepada orang lain. Nah, berarti kalian sudah bisa saling memaafkan ya? Ya Pak. Anissa, saya minta maaf ya atas kejadian pagi tadi. Ya, saya maafkan. Saya juga minta maaf atas perkataan kasar saya kepada kamu tadi. Ya. Bagus sekali tindakan yang telah kalian lakukan. Kalian memang murid yang baik dan luar biasa. Terima kasih Pak. Baik, sekarang boleh silakan kalian untuk kembali ke kelas kalian. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang keempat merawis dari kelas 82. Yang kelima tausiah agama. Dan yang keenam pembacaan doa duha dan doa pagi. Yang ketujuh penutup. Untuk membuka acara rohis kita pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rinanda dan sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Fani. Kepada mereka berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'.